Dan juga tak lepas kita selalu berzikir, mengingat Allah, minta ampun pada Allah dimanapun berada. Dan kita selalu berpasrah diri bahwa kita adalah manusia yang sudah sepatutnya menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya memperbanyak doa dan zikir, menghindari sifat-sifat negatif. Tentunya sifat negatif apa? Yaitu rasa kesombongan, rasa ujub, membanggakan diri, rasa kebencian, rasa dendam. Itulah sifat-sifat negatif di dalam hati kita. Maka hal itu sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita menghindari supaya hati kita tenang dan tentram di dalam menjalani kehidupan ini, dengan membersihkan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat negatif. Selanjutnya juga memperbanyak amal kebaikan. Sudahkah kita berbuat kebaikan hari ini? Sudahkah kita sudah mengamalkan kebaikan kemarin? Sudahkah kita punya rencana mengamalkan kebaikan untuk esok hari, untuk masa depan, untuk apapun, kapanpun di dalam kita memperbanyak amal kebaikan? Sudahkah kita beramal kebaikan untuk hari ini? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ketika kita bekerja, apakah bekerja kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan ajaran Islam? Ketika kita bagi anak yang sekolah, ketika bersekolah, apakah sudah kita, yaitu tolabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, bagaimana keikhlasan kita menuntut ilmu di dalam mencari ilmu, supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram, supaya hati kita dari kegelapan menuju pencerahan. Itulah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Selanjutnya memperbanyak amal kebaikan. Ya, tentunya kita selalu memperbanyak amal kebaikan di dalam kehidupan ini supaya hati kita tenang, tentram, jiwa kita. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sehingga kami adalah milik Allah dan padanya kami akan kembali. Disinilah bentuk bagaimana kita akan diuji oleh Allah SWT, di mana kita punya rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut kita atas kelaparan. Rasa takut apa? Kita kekurangan harta. Pernahkah kita kekurangan harta? Itulah ujian yang kita di dalam menjalani sebuah kehidupan. Semoga saja kita mampu melewati ujian-ujian tersebut dan supaya hati kita selalu dalam keadaan kedamaian. Dan juga bagaimana orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini satu konsep. Ketika kita mengingat Allah, maka disitulah kita merendahkan serendah-rendahnya hati kita, hingga kita mampu mencapai sebuah titik ketenangan. Kenapa? Karena kita mengingat Allah SWT, maka hati kita akan bisa tenang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudara-saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, inilah bentuk bahwa kita bersaudara, kita sesama orang Islam, semua orang-orang mukmin kita ada bersaudara. Seperti bangunan, ketika sang satu tersakiti, maka yang lain ikut tersakiti. Ketika yang satu bahagia, maka yang lain ikut bahagia. Itulah bentuk cermin dari bangunan Islam untuk mencapai sebuah kedamaian. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah bentuk sebuah doa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita selalu berdoa supaya di dunia ini kita selalu mendapatkan kebaikan, supaya di akhirat kelak, di kehidupan ukhrawi, kita selalu dalam keadaan selamat. Itulah sebuah bentuk bagaimana kita berdoa diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak.